Ya, salam sehat. Bandarmologi MBMA ke-1, 18 April 2023, IPO. Data diambil sampai dengan 5 Juni 2025, tepatnya hari Kamis ya. Kita lihat chart dulu. Ini adalah chart MBMA sampai dengan tanggal 5 Juni 2025, di mana menyentuh MA 200, mencoba tembus MA 200. Ini entah sengaja atau enggak ya, kok pas bener MA 200 dia berhenti. Kemudian ini MA 60 ya, di atas MA 60 ya, mencoba ke strong uptrend. Kemudian pada awal berdiri ya, ini IPO dengan harga 795 ya. 795 Nah, jadi di hari pertama menyentuh arah tapi tidak terkunci, berakhir dengan hijau ya, entah berapa persen tapi yang jelas hijau ya. Jadi tidak arah berkali-kali. Ini harita group ya. Nah, itu sekilas saham dari IPO sampai dengan sekarang ya. Oh ya, MBMA ini udah masuk small cap atau rebalancing di MSCI ya. Dan indeks Victor ya, atau indeks Movis ya. Tapi belum masuk ke FTSE maupun LQ45 sendiri. Jadi dua lagi rebalancing yang belum masuk, yaitu FTSE atau FTSE dan rebalancing komposit, terutama LQ45. Kemudian kita ke company profile ya, di mana nih yang underwriternya banyak banget ya. Ada UBS atau terkenal dengan AI kodenya, Merkur Sekuritas Indonesia atau RX, Indo Primer PD, Trimegas Sekuritas itu GLG, Sucor Sekuritas itu Aset. Nah ini nggak tahu, Ardika Sekuritas Indonesia itu apa yang kodenya, Kapital Indonesia Sekuritas. Jadi underwriternya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 katanya ini ya, konon kalau underwriternya banyak ya agak susah arah berkali-kali misalnya. Ini karena juga saham jumbo, jadi mungkin juga itu pertimbangan kenapa underwriternya banyak ya. Bisnis profile ya, Merdeka Baterai Material Tbk ya, dengan disingkat MBMA. Nickel mining and other mineral processing and other related business activities that are vertically integrated. Nah, kita ini bener nggak ini ya? Sebentar ya. Ini takutnya salah. Kita pause dulu.
Ya, sepertinya betul ya. Di mana komisaris pegang berapa persen ini? 2%, ya. Direksi pegang 0,01%. Ya, jadi direksi dan komisaris terlibat, entah ini saham bonus dari perusahaan atau gimana. Tapi yang jelas dia salah satu pengelola PT yang bersangkutan, yaitu Winato Kartono, Ouyang International Hong Kong Limited, PT Alam Permai, PT Merdeka Energi Nusantara, dan seterusnya ya. Itu ya, kita langsung ke data ya. IPO 18 April 2023 dengan nama PT Merdeka Baterai Material Tbk, underwriter AI yaitu UEB Keihan Sekuritas dengan harga IPO 795, di mana pada waktu IPO pertama itu saham pabriknya 11,5 miliar, itu setara dengan 11%. Terus founder share-nya 96,4 miliar, setara dengan 89%. Seiring berjalan waktu, ada perubahan kepemilikan saham publik, yaitu berkurang 19%, dan founder share, yang berkurang itu founder share 19%, sedangkan saham publik bertambah 19%. Jadi saham publiknya jadi 29%, founder share-nya berkurang jadi 71%. Ini banyak terjadi di saham-saham yang berkapitalisasi besar seperti AAD ya. AAD pertama juga saham publiknya kecil, relatif kecil ya. Kemudian seiring berjalan waktu, mungkin butuh modal atau gimana ya istilahnya, terus saham publiknya bertambah cukup signifikan ya. Dalam hal ini 19% untuk MBMA, di mana market cap-nya sekarang 48,5 triliun. Waktu IPO market cap-nya 85,8 triliun. Itu. Ini perubahan before dan after. Jadi before-nya 11%, after-nya 29% kepemilikan saham publik. Nah, kita ke penjual dan pembeli. Nah, ini yang hijau pembeli, yang merah penjual. Ya. Hari ini 7 Juni 2025 ya, Sabtu. Tepatnya ini data hari Kamis ya. Karena berhubung tanggal 6, 7, 8, 9 libur. Jadi tapi video ini dibuat ya tanggal sekian. Terus Fresno ya, jadi harga kekinian yaitu 450.000, jadi mengalami penurunan 0,44% dari harga preview. Tetapi kalau dibanding dengan harga IPO ya, MBMA ini minus 43% ya, dari harga IPO-nya. Umurnya udah 781 hari ya, atau saya bikin tahun aja lah ya. Ya, jadi 2 tahun lebih ya. Jadi 2,1 tahun ya. Di mana harga rata-ratanya sama dengan harga kekinian 450, di mana sempat low price-nya di 242 rupiah, sedangkan
high-nya di 605. Ini rank 200 hari ya. Jadi tertinggi, terendah, dan rata-rata dalam 200 hari. Kemudian underwriter sudah. Nah, untuk ke harga IPO diperlukan kenaikan 76,67% ya, untuk kembali ke harga IPO. Di mana kandungan asing saham ini adalah 11%. Ya, kita ke seller dulu. Sellernya, ya ini seller yang berada di pasar. Nih, seller penjual terbesar di pasar, itu LG 75%, ZPF 10%, YUF 6%, AGF 2%, ini retail 8% ya. 4 tambah 4 dengan harga rata-rata ini. Di sini asing jual 21% ya. Karena yang pertama ini LG, ini lokal yang jualan 75% dari saham yang beredar di pasar. Kemudian yang beli di mana 75% LG yang jualan dibeli oleh KIF itu 57% dan 9% dibeli oleh LGF asing ya. Jadi 57 tambah 9 66 ya. Kemudian KI ya, tambah 8% lagi, jadi 74% ya, untuk nampung yang 75% ini. Kemudian PD 5%. PD ini juga underwriter ya, underwriter kan banyak. Jadi PD itu termasuk underwriter, LG underwriter juga. Ini retail. Jadi retail banyak beli atau ya banyak beli tapi imbang juga ya. Ini di sini 8%, 4 tambah 4, di sini 7 tambah 15. Oh, bukan imbang kalau gitu ya. Jadi banyak yang retail yang beli juga ya saham ini. 22% retail berbanding 8 ya. Yang beli 22 retail, yang jualan 8%. Nah, itu saham yang beredar di pasar. Sedangkan kalau dibanding dengan free float-nya itu 39% yang di pasar, 61% masih ditahan oleh pemegang saham yang beli di saat IPO. Ya. 39, 61% di hold. Ini yang free float tapi di hold. Kalau kita bandingkan dengan total keseluruhan saham yang di buy sell itu 12%, yang free float 8%, yang free float tapi di hold, masih di hold ya. Terus 71% itu founder share. Jadi bandar di saham ini adalah KIF asing, LGF asing, KI lokal, PD lokal. Ini retail. 3% retail. Sedangkan yang jualan itu LG, inilah underwriter, maka dia banyak sendiri 9%. Terus yang jualan juga ZPF, YUF, AGF, TPF ya. Nah, untuk lebih jelasnya, ini jual, ini beli. Ya. Ini beli, ini jual. Seolah-olah di sini ada distribusi. Wajar dia harganya ya secara general turun 43% dari harga IPO-nya. Ya. Secara general yaitu LG, tapi tidak dibuang begitu saja. Yang nampung juga KIF, ini terkenal investor KIF ya. Foreign ini 56% itu bukan sedikit ya.
untuk saham dengan market cap yang besar. LGF, ya, ini underwriter juga mungkin, ya, 9%. KI lokal, dan PD lokal. PD ini juga underwriter dalam posisi di MBMA ini. Jadi intinya distribusi. Kita langsung ke saham yang beredar, baik yang udah dijual beli ke pasar maupun yang masih ditahan, plus saham underwriternya atau founder share-nya. Di mana founder share-nya 7%, yang masih tahan 18%, buy dan sell 11%. Nah, yang di buy sell ini, yang 11%, ya, 11% ini, 7% dipegang oleh KIF, ya, jadi tinggal 4. 1% lagi diambil oleh LGF, jadi tinggal 3. KI 1 tinggal 2, PD 1 tinggal 1, ya, lainnya. Nah, ini bentar. Nah, agak rancu sih ya. 7 tambah 1 tambah 8, 9, 10, 11, 13. Maksudnya 13, tapi di sini 11. Ya, ini mungkin karena yaitu perbedaan antara, nah ini kan ya, LG di sini sama LG di sini ini orang yang beda enggak. Ya. Ini yang bikin rancu sih sebenarnya. Tapi dah kita abaikan aja. Yang intinya inilah ya, data yang bisa kita simpulkan. Nah itu ya. Nah kalau lebih enaknya di sini, ini kita tidak bedakan asing dan lokal. Itu lebih mudah. Biasanya presisi ya, lebih presisi ya. Nah coba kita abaikan asing dan lokal. Sama enggak? Nah, ini 10% malahan ya. Kalau yang kita abaikan lokal dan asing. 10%. Nah, ini pas. 7 tambah 1, 8, 8 tambah 1, 9. Ya, ini kecil-kecil ini anggaplah 1, ini 10 ya. Jadi ya ada kelebihannya dan kekurangannya. Kalau kita abaikan asing dan lokal itu presisi ya. Jadi betul sesuai dengan, nah ini 10% ya, ketahuan. Tapi kita nggak tahu KI ini KI lokal apa asing, PD ini lokal apa asing, ZP ini lokal apa asing, dan sebagainya. Jadi asing di sini tidak ketahuan. Ya. Tapi kelebihannya presisi 10, jadi tinggal 10%. Jadi yang saham yang beredar itu 10%, maksudnya yang di pasar ya, betul-betul di tangan yang pernah dilempar ke bursa, lainnya masih hold, yaitu sekitar 19% hold. Lainnya, nah yang 10% itu KI bandarnya, karena dia menguasai 7% yang ada di pasar. Tambah dengan PD ini underwriter juga, 8% yang ada di pasar dikuasai oleh 2 sekuritas ini. Ditambah dengan yang kecil-kecil ini, ya, ini yang XLA, ini lain-lain, kumpulan beberapa sekuritas yang jumlahnya 1%. Jadi sebetulnya saham ini ya gulung kering, ya. Saham ini gulung kering karena dimiliki oleh manajemen investasi tertentu saja. Ya. Walaupun ini masih terlihat, oh iya di sini malah sudah, oh iya distribusi masih ya. Jadi memang ini agak-agak distribusi ya, walaupun hampir 50-50, nggak jauh dari 50-50 ya. Ya itu ya, itu saham MBMA ya.
Jadi saham ini cukup sulit dalam segi bandarmologi, seolah-olah ini ada distribusi ya, tapi akhir-akhir ini naik ya. Jadi kalau kita lihat secara general masih distribusi walaupun tipis. Nah, untuk melihat yang kekinian, yang 2 hari terakhir waktu dia reversal. Nah, anggaplah kita ambil dari tanggal 9 April 2025. 9 April 2025. Ya. Jadi diambil dari low-nya. Sebentar. Ya, ini ya. Nah, ini ya 9 April 2025 sampai 7 Juni 2025. Nah, ini dilihat di sini aja masih distribusi seolah-olah. Ya, distribusi lah ya. Di sini YU, ZP, BK merajai penjualan. Jadi kue besar ke kue kecil ya distribusi. Kecuali yang oranye ini adalah retail. Semakin oranye besar di posisi beli, semakin kurang bagus karena barang dipegang retail sebanyak 49%. Sedangkan di sini retail hanya jualan 5%. Jadi nggak imbang, jadi distribusi ya. Nah, ini agak susahnya saham ini, MPMA ini, yaitu sepertinya di maintenance sedemikian rupa seolah-olah distribusi ya Kak. Ini dalam tanda petik ya, kecurigaan aja, padahal ya yang beli ya itu aja. Ya, intinya dari sekian video sekian menit ini kesimpulannya masih distribusi. Tapi harga naik. Nah, ini yang bakal kadang bingung. Ya, naik. Ini ya reversal. Nah, kita coba hitung yang 2 hari ini ya. Hitung yang 2 hari. RMKO ya, bentar. Nah, ini MPMA. MPMA oh ya, yang tadi ya. Yang penguat MPMA itu punya ciri-ciri khusus walaupun distribusi ya, tetapi kepemilikan asing sangat besar. Itu aja percayanya. Jadi mudahnya ya bahwa saham ini cukup secara bandarmologi cukup bagus karena keterlibatan asing yang cukup besar. Ya, jadi di sini asing, nah 73% buy, apa bagi dua ya kan jual beli. Jadi seolah-olah misalnya kita jual 100, dibeli 100 kan ada seolah-olah ada 200 kan, ya padahal ya 100 sebetulnya karena saya keluar 100, jual barang 100.000, diterima, saya jual berupa barang, nerima duit 100. Si pembeli ya, penjual ya, penjual jual barang 100, tapi berupa barang, ya, dia menerima 100. Kehilangan barang 100, dapat duit 100. Yang 100 kan barang, saham ya. Tapi seolah-olah totalnya 200 karena pembeli plus penjual 100 jadi 200. Tapi uang yang beredar 100. Katakanlah ini separohnya lah 33 35 ya. Ya, 36%.
asing. Kalau kita tidak dari pembeli, ya 73 lawan 27 yang 27 lokal. Ini kelebihannya itu aja. Jadi walaupun seolah-olah distribusi, tapi asing merajai saham ini. Kalau asing merajai, ya saham ini jelas tidak main-main ya. Jadi secara istilah trading, investing, swing ya. Jadi untuk swing bukan untuk trading saham-saham ini ya. Bagus karena ada asing nggak tinggal dia, masa mau rugi dia dengan harga 660, 632 ya, 706, sedangkan harga sekarang di 450. Tapi dia ini invest atau minimal swing, nggak beli sekarang jual sekarang atau beli sekarang jual besok ya. Itu sampai mana tadi ya? Oh ya, sampai ini. Nah itu ya, ini MBMA. Nah di 2 hari terakhir ini benar ini akum barusan ya, karena ini PD 32%, PD adalah underwriter, AK ini 15%, lawannya JP itu sebenarnya underwriter juga ini. Bukan dong ya, PD ya, KI, AK, NI, OD, intinya akum lah ya, karena ini retail lebih banyak daripada retail yang beli. Jadi akumulasi, tapi 2 hari ini. Nah ini dia, kalau kita lihat asing dan lokal, nah PD 30% ini lokal, AKF asing, CC, NI ini lokal, nah ini lain-lain. Tapi ini asing ya, 7%. Nah, itu ya. Terus kita ingin lihat coba lihat yang tanggal 4 saja misalnya ya. Nah, tanggal 4 aja rasa-rasanya distribusi. Istilahnya CP beli banyak sih memang. Nah, PG jual lebih banyak lagi. Itu ya. Baru tanggal 5 oh iya, distribusi ya. Ya kalau lihat dari sini distribusi ya. Tapi kalau dilihat dari sini tadi, ini kan tidak spesifik ya, maksudnya banyak sekuritas ya. Kalau kita buat diagram seperti ini, lebih kentara kelihatan distribusi atau bukan. Ya, termasuk ini saham susah ya. Secara bandarmologi susah diikutin ya. Nah, kalau kita lihat dari sini terkesan distribusi ya, karena banyak yang beli daripada yang jual ya. Tapi kan kita tidak sedetail itu, belinya berapa, jualnya berapa, itu lebih penting ya. Nah, kebetulan BG di sini jualnya banyak banget, paling banyak di antara penjual dan pembeli ini. Tapi kan kita belum hitung yang bawahnya ini. Yang 65 ini juga 110. Nah, baru yang ini 50, ini 34. Jadi banyak yang beli. Ya, jadi intinya susah ya. Dibuat bandarmologi susah, nggak kasat mata ya. Itu cukup ya. Bandarmologi saham MBMA yang pertama ya. Ini saham-saham mungkin bisa menjadi pertimbangan masuk LQ45 maupun MSCI, FTSE. Lupa ya. Pokoknya yang jelas LQ45 belum. LQ45 udah malah ya. Ya, lupaan ya. Di LQ45 udah. Kemarin ini MTEL sama MBMA masuk ke small cap MSCI ya.
Mungkin yang belum FTSE sama indeks sektor atau indeks Movis. Yang belum AAD ya, AAD itu belum, LQ45 belum, di MSCI juga belum, walaupun small cap. Ya, kalau ingin jelas ya Anda bikin rumusan tertentu atau not ya, catatan biar lebih sistematis. Ya, kita di sini bahas yang MPMA aja. Kalau yang lain belum punya data atau belum diringkas. Salam sehat.